Hi guys, welcome to my channel Aswar Changer. Kembali lagi bersama saya Iwan, atau mungkin teman-teman saya manggil Wani. Di sini saya akan mengulas info seputar bisnis, investasi, keuangan dan juga proteksi. Dan sekarang sudah ada bersama saya teman-teman saya yang ganteng dan manis sekali, Ibu Ratih dan Reza. Nah, sementara ini saya juga akan memilih topik-topik yang pastinya akan sangat menarik untuk diikuti, berhubungan tentang investor, saham retail dan juga institusional. Nah, di sebelah kiri saya ini Marisa mewakili institusi aset manajemen ya. Iya. Dan Reza sebagai seorang profesional sebagai investor retail. Nah, sebelum kita ngobrol nih, mungkin kita mau sedikit mengulik nih profilnya dari Ratih sebagai Associate Director di PT Pratama Capital Asset Management yang sudah berpengalaman bertahun-tahun pastinya di perusahaan sekuritas sejak tahun 2002. Nah, untuk penonton yang masih awam tentang dunia investasi, apa sih bedanya antara retail investor dengan institusional? Mungkin dari Ratih sendiri bisa ceritain sedikit tentang kesibukan sehari-hari dan juga job description-nya. Oke, buka maskernya boleh? Boleh dong, ntar ngap. Oke, kita santai-santai aja. Iya. Halo Ya. semua, saya sejak tahun 2002 itu join di asset management udah beberapa company. Saya handling institutional clients. Dan job description saya adalah saya memanage tim marketing senior yang semuanya juga sudah mempunyai license untuk mengembangkan dan menjalin hubungan investasi yang baik dan jangka panjang kepada nasabah-nasabah institusi, baik lokal maupun global. Untuk global saya ada Islamic Development Bank, ada Vinci Construction. Nah itu kalau institusi kebanyakan yang investasi di aset manajemen itu bentuknya dana pensiun, yayasan, kemudian bank juga, dan masih banyak yang lainnya, termasuk insurance. Begitu terus juga saya harus mengimplementasi target dari company, kemudian memberikan brand awareness juga, kemudian mampu bersaing dengan kompetitor yang lain, dan kita ada target aset under management. Jadi dalam setahun kita harus generate berapa AUM dan berapa revenue-nya, begitu. Itu dia. Kurang lebih Menarik, seperti itu. corporate sekali ya. Iya. Dan manage fund-fund yang besar pastinya ya kan. Iya, betul. Jadi untuk tadi bilang asuransi, mungkin dana pensiun juga ya. Jadi banyak membawahi fund-fund manager lah ya, seperti itu ya. Iya. Nah, untuk Reza sendiri nih, bedanya kita akan membahas investasi dari dua angle yang berbeda. Nah, kalau Reza ini sudah pernah ada muncul di salah satu episode kita ya kan. Tapi mungkin Reza bisa ceritain lagi, mungkin backgroundnya sekarang mungkin ada kesibukan baru juga gitu. Sekarang sharing boleh sama kita. Thank you Wani dan Ratih, kita di sini. Actually ini kedua kalinya saya di acaranya Wani. Yeah. Terakhir kita ngomongin apa ya? Investment juga ya. Yeah. Investment di masa krisis. Iya, betul. Basically nggak banyak berubah sih dari terakhir saya ketemu Wani. Masih same old. Saya masih ngerjain kebun sawit. Ada investment kita di batu bara, ada investment kita di rubbers, and of course our lovely industry di bicycle, recycling industry, yaitu kita bawa brand Pedla dari Melbourne. So itu yang mungkin paling excited at this moment. Soalnya beda banget kayaknya lifestyle. Yang konvensional. Bener, ya bener. Kan? Yang lebih banyak berhubungan sama orang-orang mungkin lebih senior gitu. Bener. Biasanya kan very traditional industry ya, kita manage palm oil, coal, rubber. Sekarang manage Pedla tuh langsung ke end users, lifestyle. It's a bit different. Tapi jangan salah, Ratih juga gini-gini lagi suka main sepeda. Oh iya. Jadi kita bisa mungkin riding bareng nanti. Cocok harus. Yeah. Well, selain itu investment secara pribadi masih jalan. Saya masih invest di same old technology companies, a lot of them, and masih dollar cost averaging. I think we're gonna talk about it later on.
basically itu sih. Gitu ya. Tapi puasa lancar ya. Alhamdulillah. Rati? Lagi nggak hari ini? Lagi nggak ya. Tapi ya kita sebenarnya lagi udah mau. tamu. Iya kan. Kalau dari saya problemnya sekarang mungkin makan-makan yang bakal bisa menaikkan berat badan. Makanya pengen banget sih kembali lagi riding ya kan, pagi-pagi untuk bisa menjaga stamina dan juga menjaga berat badan. Betul. Nah, sekarang balik lagi kita bicara tentang investasi ya kan. Karena di channel saya ini saya terus terang kekurangan nih materi-materi untuk investasi. Lah ketemu teman-teman yang ganteng dan super sibuk seperti Ratih ya kan, kita dulu sampai lumayan lama ya tadi. Susah matchingin waktunya sama Ratih. Waktunya. Nah, bicara tentang investor saham institusional dan juga retail, perbedaan apa dan bagaimana proses dari masing-masing nih? Kira-kira mungkin Rati dulu kali ya. Kalau untuk investor institusi yang berinvestasi di saham, biasanya memang mereka itu dananya memang dana investasi, jadi long term. Kalau retail mungkin ya kan dia punya uang, tapi sebenarnya dia bukan orang yang kerja di investasi. Mungkin dia bisa jadi pedagang tanah abang, terus dia punya uang lebih dia investasi. Nah kalau ini benar-benar purely semuanya diinvestasikan kayak dana pensiun gitu, semua uangnya untuk diinvestasikan. Jadi horizonnya panjang-panjang. Jadi cocok sekali untuk berinvestasi di saham. Dan biasanya mereka itu pilih blue chip atau saham-saham memang yang fundamentalnya bagus. Jadi untuk koreksi-koreksi atau sentimen-sentimen yang datang berkala atau kondisional itu tidak akan mempengaruhi portofolio mereka karena mereka ngelihatnya panjang. Misalnya mereka percaya dengan saham Bank Mandiri gitu ya. Nanti di tengah jalan itu mau turun mau naik mereka tetap stay. Begitu, itu yang pertama. Terus kedua, mereka lebih profesional. Jadi mereka tahu banget market. Mereka tahu mau masuk ke mana, sektor mana. Kemudian mereka bahkan punya analis sendiri. Jadi mereka selain mereka mendengarkan juga analis dari sekuritas atau aset manajemen, mereka juga punya internal analis. Dan biasanya mereka juga punya analis yang mereka pegang gitu loh, yang memang profesional atau di market didengar sekali pendapatnya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk institusi biasanya mereka itu skala besar gitu. Jadi kalau invest itu memang jumlahnya besar sekali. Contoh misalnya BPJS gitu, itu kalau langsung ya udah semuanya bisa diambil begitu. Itu cukup lumayan, sih itu. Lumayan dong ya. Iya. Berarti secara quantity banyak dan juga dari saham-saham yang blue chip tadi bilang ya. Iya. Nah, kira-kira tuh dari perusahaan-perusahaan untuk penanaman sahamnya itu sendiri sekarang appetite-nya mungkin ya di sektor apa nih? Kan sekarang kan semuanya lagi terkena pandemi lah ya. Iya. Kira-kira dari mereka tuh sekarang mainnya di sektor apa nih? Mungkin bisa jadi masukan juga ya, referensi buat para investor retail gitu. Iya. Kedepannya. Kebanyakan sih mereka sudah punya pagar ya, atau sudah punya pedoman harus LQ45, harus Kompas 100. Jadi mereka nggak main di third layer atau second layer stock begitu yang lebih volatile gitu ya. Jadi ya sekarang saat ini mungkin boleh masuk ke properti dan otomotif dengan adanya omnibus law, peraturan yang baru gitu kan, merangsang untuk pertumbuhan properti dan infrastruktur. Kemudian kalau untuk otomotif dengan adanya itu pajak yang dimudahkan atau dikurangi, relaksasi itu nanti akan bergairah lagi. Kalau untuk sektor pertambangan kemarin udah naik tinggi, mungkin saat ini masih akan naik tapi nggak setinggi yang lalu ya. Kalau untuk perbankan mungkin sekarang lagi agak turun ya, tapi itu memang kalau perbankan memang harus punya ya, karena memang dia apalagi untuk BBCA atau Bank Mandiri itu memang sebagai fundamentalnya. Saya rasa sih itu aja ya, karena Syariah sendiri yang baru Syariah, Bank Indonesia Syariah itu biasanya kalau BUMN memang saham-sahamnya disukai ya. Jadi pasti mereka masuk karena ada kinerja atau harus kerjasama saling mendukung BUMN. Saat ini kan emiten-emiten juga masih ditunggu laporannya ya, di Amerika juga, jadi belum keluar semua, jadi masih menunggu
laporan dari kinerja emiten-emiten yang udah go public gitu sih. Iya. Nah ini untuk kasus corona sendiri kan saat ini memang angkanya sudah bisa dikendalikan ya. Jadi memang akan baik-baik saja. Cuman kita nggak tahu nih habis Lebaran. Nah ini biasanya coronanya jadi lebih banyak lagi karena banyak silaturahmi, banyak mudik. Mungkin market akan turun sedikit, tapi untuk institusi itu nggak masalah karena mereka jangka panjang gitu. Iya. Mereka bisa ngelihatnya tuh 5 sampai 10 tahun gitu. Iya. Nah itu adalah salah satu tips ya kan dari institusional, angle yang berbeda pastinya. Dan tadi saya menangkap juga salah satu otomotif juga. Wih, Reza udah punya duluan ternyata. Udah. Nah sekarang kita tanya di si Reza. Nah gimana sih caranya untuk yang retail investor seperti Anda? Perbedaan apa dan bagaimana cara pemilihan penanaman sahamnya gitu? Basically dari sisi retail ya, karena I've been a retail investor since maybe like 2008 dari 2008. Tapi baru agresifnya lately, as you know. Bener banget yang Ratih bilang tadi, bedanya institutional sama retail tuh dulu tuh ada massive gap between institutional dan retail. Dalam arti massive gap, orang suka nyebutnya lebih educated. Ya, institution tuh punya analis sendiri, they have their own team lah, fund manager sendiri, dan sering communicate sama sekuritas. So information yang mereka dapat, of course jauh lebih besar dibanding retail. But lately, lebih lengkap. But lately, in the last 5 to 7 years, thanks to the flow of information yang sangat gampang, retail itu juga dapat information juga sangat gampang, sehingga mereka bisa memutuskan sendiri perusahaan mana yang mereka bisa masuk. Nah mungkin perbedaan yang cukup dalam, cukup besar yang si Rati bilang tadi adalah horizons ya. Kalau institution itu karena dananya, say dana pensiun. Dana pensiun ini dia pasti nyarinya yang long term horizon kan, like 5 to 10 years, maybe like sometimes 8 to 12 years kadang-kadang yang saya tahu. Jadi itu juga sangat berbeda sama retail. However, retail yang sekarang yang menurut saya yang lebih benar lah ya, itu kita juga harusnya ngeliat long term horizon juga. Tetapi memang perbedaannya kalau retail itu lebih gampang kena efek mental ya, seperti price-nya tuh fluktuatif, betul, langsung gimana ya. And bukan jangan heran kalau kita ngeliat teman-teman kita sekarang nih lagi kita lihat kecanduan main saham yang ngeliat screen-nya tiap hari, like every day, every hour, dan jangan-jangan mereka malah prioritasin saham dibanding kerjaan utama mereka, which I think itu ya bukan salah, tapi preferably jangan dilakukan karena percuma juga kita ngeliat screen kan tiap hari dan tiap hari. Jadi trader buat apa? Exactly. Kita seperti Rati bilang, kita coba membawa diri kita sebagai retail tuh ke arah institution, dalam arti kita ngeliat horizonnya tuh between 3, 5, 8 or 12 years even, tergantung company mana yang kita invest. Ya sudah, kita biarin price-nya mau besok turun 10% down, so what? Nggak ada rugi-ruginya kita, as long as kita percaya long term-nya kan. Lebih ke sana sih perbedaan cukup dalam. Dan tadi yang saya bilang, the information flow yang kita dapat sebagai retail investors itu sangat-sangat mudah at this current moment. Jadi kita bisa decide sendiri which companies we want to invest, which company we do not want to invest. Say for example, institution harus dalam indeks. Di US ada S&P 500, di sini ada Kompas 100 atau LQ45. Mereka harus dalam sana karena that's their safe haven, right? Tapi briefnya udah di situ ya. Briefnya di sana. Tapi downside-nya, when market is very bullish like last year and this year, last year actually, waktu during pandemic, itu kan sempat turun tapi market langsung bullish banget. This institution cannot maximize their returns because mereka ada pagernya yang Karati bilang tadi, ya nggak Ti? Pagernya bahwa no, we cannot invest out of this LQ45 atau Kompas 100, atau di US kita nggak bisa invest di luar S&P 500. And at that time perusahaan-perusahaan yang return-nya gede di luar S&P 500 seperti Tesla or Works atau Square, mereka nggak masuk S&P 500, tapi di institutions kan nggak bisa invest. Itulah bedanya antara retail dan institution. Salah satu bedanya adalah the flexibility of where we want to invest. Gitu sih.
Nah, berarti memang kalau dari Reza tadi saya tangkap bahwa memang dia rajin baca nih ya, rajin riset ya kan, terus mungkin juga teman-temannya di sana what's hot, what's not juga ya kan, tanya nih kira-kira apa, kan kayak untuk sharing information seperti itu pasti ada ya. Betul. Kayak teman-teman dari fund manager juga mungkin ada dari berbagai apa namanya tuh sukses yang beda juga pasti kan pada sharing informasi seperti itu ya. Nah, kalau dari Reza sendiri sekarang nih tendensinya kemana nih sebagai investor retail untuk industri seperti apa? Kalau tadi kan Rati udah sebutin. Mungkin nah, kita bagi region ya, karena saya juga orangnya banyak sejujurnya like saya investment saya banyak di US stocks. Tapi coba kita ngomong di Indonesia dulu. Kalau di Indonesian stock saya agree sama Rati dengan adanya revisi PPNBM pajak PPNBM itu otomotif menjadi salah satu industri yang dibilang favorit enggak, tapi kita coba mulai terbuka lagi nih untuk invest ke sana karena in the last few years kan automotive properties ya kita nggak terlalu kesana kan. Selain itu kalau saya ngeliat di Indonesia sendiri same old industry, energy company saya rasa still going strong, termasuk energi yang terbarukan ya, karena mungkin pemerintah kita sekarang juga mendukung energi terbarukan seperti PLTA atau produksi nikel untuk baterai. Jadi itu saya rasa salah satu yang bisa diperhatikan juga ke depan. Kalau di US sendiri itu rada berbeda karena saya sendiri sangat fans of namanya technology company. Berarti di Indonesia belum ya untuk yang telekomunikasi lah Pak. Ya, kita memang rada always lah ya, bukan kita doang lah, rada infrastruktur juga soalnya. Yes, exactly. Jadi kita tuh masih rada left behind maybe 5 to 7 years dari negara maju seperti US dan China. Saya call it di sana itu disruptive company. Disruptive company itu such as Tesla, they're very disruptive. Kenapa saya suka Tesla dari long way ago lah ya, nggak cuma akhir-akhir ini, cuma saya suka Tesla dari 2016, saya invest 2019 dan heavily investing lagi di 2020 karena mereka disruptive everything, not just automotive, tetapi mereka juga disrupting energy, dan disrupting juga insurance company dari Tesla. Jadi saya rasa mereka mungkin bisa lebih besar dari Apple ke depannya. Itu that's my predictions, I think. And I think it's going there soon. Warisannya udah safe nih dia. Kolek dikit-dikit. Iya kan? Dari dulu soalnya kan. Iya dari dulu. Malah belum di-realize sama sekali, masih di unrealized. Tulisannya unrealized semua. Oke. Waduh, makin seru aja nih kalau udah ngomongin tadi warisan, yang ini juga tadi katanya ada punya bocoran lagi mau ada interview lagi ya. Oke, sekarang gue mau nanya lagi ke Rati nih. Dana yang dikelola investor institusional sering juga disebut sebagai smart money. Nah, karena memiliki kemampuan untuk menggerakkan pasar dalam waktu singkat. Nah, kira-kira nih Rati bisa jelasin sedikit nggak tentang hal ini? Karena kita yang masih awam nih, kira-kira bisa belajar nih, atau mungkin bisa menyiasati ya kan dari strategi investasi kita. Sebenarnya very simple logic ya, dibilang smart money, karena memang mereka tuh punya analis handal. Jadi kadang-kadang retail suka ngikut nih, tiba-tiba saham ini naik, cari tahu sama broker kan, oh ini lagi diborong sama institusi ini, mereka ikutan, mereka ikutan beli gitu. Jadi karena mereka institusi itu sebulan sekali mereka panggil semua analis broker, suruh presentasi, mereka dengerin. Jadi mereka tahu beli apa, bahkan prediksi bukan cuma setahun, 5 tahun, 10 tahun gitu, udah disampaikan oleh analisnya. Jadi kadang-kadang retail suka ngikut gitu, lagi belanja apa mereka ikut gitu. Terus dibilang bisa menggoncang pasar, sebenarnya itu simple ya, itu sebenarnya teori supply dan demand. Karena mereka tuh belanjanya
dalam jumlah yang besar. Jadi begitu mereka jual ya udah supply and demand-nya jadi bergerak. Begitu juga dengan kalau mereka lagi beli gitu. Kalau retail kan mungkin ya terbatas dananya ya. Mereka bisa sekali lepas berapa ribu lot gitu dan langsung ketahuan nih siapa yang lagi lepas gitu. Itu aja sih. Apalagi kalau kayak hedge fund itu mereka kalau masuk banyak itu langsung ketahuan. Terus keluar juga ketahuan. Begitu sih. Jadi sebenarnya bukan mereka menggerakkan market tapi karena jumlahnya besar transaksinya. Iya. Nah, kalau as simple as that. Nah, kalau misalnya kayak gitu dari investor retail suka melihat ada pergerakan itu juga nggak? Jadi bahan pertimbangan nggak? Ya, kalau saya sendiri sih jujur saya nggak terlalu ngikutin institution karena I read my own thing, I do my own homework, and I invest regardless institution invest apa enggak. Lebih pengaruhnya ke price, benar kata Rati. Jadi karena mereka megang shares-nya besar, so price yang kita enter sama price yang kita lepas, yes ada pengaruh banget dengan institution money. Tapi kalau saya pribadi untuk invest saya nggak tergantung institution, karena I really do my own homework sih. Jadi saya nggak tergantung. But you're right, si Rati benar. Jadi banyak orang mungkin baru mulai investment, ngelihat harga naik diborong institution A gitu, misalnya say dana asing masuk untuk beli BBNI misalnya. Wow, we just gotta buy BBNI, pasti naik. Without thinking BBNI performance-nya against misalnya Bank Mandiri gimana sih, against BBRI gimana sih. Jadi lebih kayak latah ya. So ada memang tren. Melayu banget sih kalau latah. Iya, melayu banget kan. Jadi instead of doing our own homework, tren retail investors tuh latah. Orang masuk Bitcoin. Do you even understand Bitcoin? Enggak juga sih, nggak tahu apaan. Ya kayak Rati bilang, jadi mungkin dibilang smart money karena orang yang memanage money-nya itu secara lebih detail ya kalau institution. Kalau retail tuh banyak dari kita tuh yang lebih ke latah aja. Institution masuk, kita masuk. Makanya saya coba di sini, mungkin kebetulan ada platformnya Wani, saya coba men-share bahwa kita sebagai retail nggak perlu latah. We don't have to do latah. Why? Kita bisa, the information is out there. Kita bisa baca, bisa decide on our own, dan kita bisa, we gotta be smart retail investors. Itu sih basically. Dan ada lagi yang namanya Bitcoin nih. Jadi pertanyaan selanjutnya. Nyambung ya. Nah, tapi ngelanjutin dari yang tadi diomongin sama Reza juga, jumlah investor individu atau retail mendominasi ya kan pasar modal, sedangkan saya adalah investor institusional yang diwakili seperti perusahaannya Rati bekerja ya kan. Sebagai investor retail atau perorangan, menurut Reza apa yang membuat investor retail lebih menarik dibandingkan investor institusional? Dari yang tadi udah Reza bilang gitu ya kan, kayak Tesla nggak masuk sebenarnya di blue chip gitu kan ya di Indonesia gitu kan. Nah, kira-kira apa lagi nih? Saya rasa itu ya, flexibility-nya kita melihat sebuah company. Investors balik lagi seperti dana pensiun, mereka punya pagar-pagar yang sudah dibuat. Bukan berarti individual di dalam institutionnya nggak mau. Misalnya banyak banget kejadian institution individual di dalam institution fund itu mau invest ke Tesla saat itu. Ya they do it on their own. Mereka nggak pakai institutionnya. Tapi dalam institution sendiri udah ada pagarnya. Itu dia yang tadi saya bilang harus di S&P 500. Jadi saat itu Tesla belum di-include S&P 500, mereka nggak bisa masuk. Sayang banget. Jadi saya rasa yang poin paling penting benefit, of course semua ada benefitnya ya antara institution against retail, tapi benefit paling besar retail adalah the flexibility yang kita punya untuk mendecide on our own. Nah itu, we decide our own fate. If we invest in a bad company, it's nobody's fault except yourself. Kalau institution, mereka harus mewakili berapa investors, right? Mereka harus mewakili dana pensiun. Wah, mereka nggak bisa. Kalau saya jadi institution fund, I will do the same thing. Daripada gue susah-susah, invest aja nih yang di LQ45, aman, tentram. Lebih ke sana sih. Tapi kalau retail, we decide our own fate. We decide our own risk appetite. Kita mau risk appetite kita tinggi, medium, rendah.
Itu mungkin malah kita bagi yang tinggi buat istilahnya buat mainan kita, yang buat anak-anak kita uang jajan, buat anak-anak kita coba bikin lower appetite. Kita invest di blue chip. Saya sebagai retail saya juga invest di blue chip. I also invest in blue chip like Apple, Amazon, and at that time I used to own JP Morgan, one of the blue chips. I used to tapi sekarang saya udah nggak own banks lagi. Cuma I do invest in blue chip untuk mendiversify, tapi sekarang risk appetite saya lebih less diversification, itu aja sih. Mungkin karena bertambahnya banyak pengalaman juga. Betul. Ya kan? Dan di sini juga saya mau nanya nih, kendala-kendala nih penting nih. Kendala-kendala apa saja yang selama ini pernah dihadapi oleh Ratih juga sebagai yang mewakili institusional, ya kan? Mungkin juga terkena problem yang berhubungan sama Asabri dan Jiwasraya mungkin ya. Sebagai investor dari institusional dan juga retail, apa aja nih kira-kira kendalanya? Kendalanya. Oke. Kendalanya saya rasa saya juga punya few friends yang seperti Ratih, they work in a sekuritas quite long time, sering discuss. Basically, of course analysis kita nggak sedip institution ya, jauh. Because they have all this information and this is what they do during their work time. Kalau gue during the work time mungkin ngeliatin Rosie sales pedla berapa, or gue out of town, gue ke kebun, gue ke tambang, so I don't have time to go really through deep analysis in a lot of companies. But in the company that I want to invest, such as Tesla, I go deep. Or other companies such as Square, I go deep. That's it. Tapi kalau institution bedanya, sometimes saya dengar dari teman saya sendiri, Ja, lo tahu ini nggak? Oh ya, gue nggak tahu nih, apa dong? Nah, lebih kayak gitu. Jadi, I hear this new informations about other companies yang I never even heard that informations. Jadi kendalanya lebih ke limitasi waktu dan deep analysis. Invest di riset ya. Invest di research ya. Nah tadi benefitnya kan flexibility untuk invest. Tapi jeleknya kita nggak punya kita nggak punya waktu untuk deep analysis in a lot of companies. Karena we can do how many hours untuk invest untuk research kan. Solusinya apa tapi? Solusinya pakai joki atau enggak sih. Solusinya balik lagi, you do your own homework. Misalnya kita lihat kayak Ratih bilang institution kemana sih? Kalau misalnya dia kesini kita lihat lagi. Ini untuk horizonnya berapa? Short, medium, or long term? Lebih ke sana. Nah terus kita talk to the right people, kita read for the right articles. Itu sih. Basically do your own research sih kalau saya rasa. Kurangin latah sebagai retail investors. Coba kurangin latah. Karena retail investors di Indonesia nih banyak latah sekarang. Orang kesini ikut sini, kurang researchnya tapi banyak latahnya. Coba dibalik, lebih banyak research, kurangin latah. Gitu. Tapi mesti kuatin mental juga ya. Kuatin mental. Jadi jangan kepengaruh tiap hari harga naik turun kita takut. Ya nggak usah, buat apa? Harga nggak berubah kok, diliatin 3 jam gini-gini biasa aja naik turun. Nggak bakal berubah juga. Kecuali halu. Kecuali pas lagi halu. Nah kalau Ratih sendiri gimana nih? Kendala-kendala apa yang pernah dirasakan dan cukup tegang pastinya? Jadi kalau institusi itu kan kayak asuransi atau dana pensiun itu kan dari masuk kerja umur 25 sampai dia pensiun umur 55. Berarti kan dia 30 tahun kan uangnya diinvestasikan. Tapi dievaluasinya itu yearly. Setiap tahun dievaluasi kinerja dari investasinya, sehingga pejabat-pejabat di institusi tersebut itu panik ketika akhir tahun dievaluasi sahamnya pas lagi turun. Padahal kita ngeliatnya jangka panjang ya. Mungkin solusinya adalah menjelaskan memang saat ini sahamnya lagi turun, cuman sentimen sesaat, tapi ini secara long run, secara long term ini akan bagus gitu. Nah inilah yang kadang-kadang menjadi PR buat kita, karena si institusi tersebut akhirnya buang sahamnya ke aset manajemen. Jadi kita yang
makan atau menelan minusnya mereka. Jadi mereka menjual sahamnya di harga mereka beli, waktu itu misalnya beli di 800, sekarang jadi 500. Dia jual ke kita 800, bukunya dia bagus, nah kitanya yang minus. Nah itu sebenarnya yang lagi sekarang diberesin oleh OJK. Jadi sekarang kalau misalnya mau investasi ya memberikannya bukan stok atau bukan instrumennya, bukan bondsnya, tapi benar-benar fresh money begitu. Ya. Jadi ya kadang-kadang karena namanya juga mereka solusinya udah dibantu sama OJK ya. Betul. Iya, karena kan kadang pejabat tersebut kan hanya menjabat 2 kali masa jabatan ya, 4 kali 2, berarti cuma 8 tahun. Nah dia supaya diperpanjang yang periode kedua, dia harus memberikan kinerja yang bagus. Karena di dana pensiun atau di yayasan itu ada target investasi. Tahun ini misalnya harus 15% net. Nggak, deposito nggak mungkin segitu kan, dia harus manage, harus maintain bondsnya berapa, kemudian stoknya berapa. Untuk bonds sendiri mereka punya pagar minimum triple B gitu, nggak boleh di bawah itu. Jadi ya dengan yield tentunya yang kecil kan. Nah seperti itu. Jadi ya itulah kendalanya, mereka di review yearly. Sementara saham tersebut akan perform misalnya 3 tahun lagi gitu. Oke, tapi dari kita sepanjang ngobrol-ngobrol ini saya belum nanya nih, kamu invest juga gak sih di saham? Saya tahu bener. Sebagai individual ya, sebagai retail. Jadi saya memang mendisiplinkan diri supaya nggak ngeliatin RTI tiap jam, screen tiap detik. Jadi saya hanya invest di deposito, kemudian aset ya, asetnya maksudnya tanah, rumah, buku gitu, dan satu lagi adalah obligasi negara. Jadi saya ambil yang fix aja, iya. Sebenarnya seru invest di saham, cuman ya itu nanti saya jadi nggak fokus gitu. Jadi saya harus bangun Chinese wall supaya juga saya bisa fokus sama pekerjaan saya gitu. Jangan sampai lagi meeting panik, dapat kabar tuh sahamnya lagi turun gitu, waduh gitu. Conflict of interest saya jaga. Iya. Oke. Gitu. Nah, dari Reza sendiri selain Tesla tadi yang disebut berapa kali, sekarang kayaknya makin seru nih, pengen jadi makin penasaran nih, selain Tesla yang tadi saham sudah dipunyai oleh Reza dari beberapa tahun yang lalu, kira-kira apa lagi nih bocoran saham-saham yang sekarang lagi hot and upcoming lah, the next big thing. Balik lagi ya, karena saya fokus di US stocks, mungkin boleh kali ya gue ngomong rada ke US. Selain Tesla, saya heavily invest di Apple. I think everyone knows Apple. Apple dibilang rising company udah enggak jelas, udah mereka very mature company. Malah mereka selain technology company, mereka bisa dibilang itu udah kayak company untuk barang sehari-hari ya. Jadi untuk retail. Jadi mereka bisa dilihat valuationnya itu ke arah sana. Selain itu saya saham saya Tesla number 1, Apple number 2, and ketiga keempat Google and Amazon. Karena Amazon walaupun disruptif banget, walaupun sekarang dibilang harga sahamnya udah tinggi, tapi they still have room and space to grow. So seperti AWS yang mereka masih nomor 1. AWS itu Amazon Web Services. Jadi mereka nguasain, dan of course Google they can go anywhere with their AI sih. Lebih keempat itu saya. Plus ada yang tadi ada namanya Square itu kayak disruptif buat banks. Pasti familiar sama PayPal. Nah PayPal kan dulu Elon Musk diriin, dan Elon Musk keluar. Sekarang ada namanya Square itu yang ngediriin si yang punya Twitter. Jadi mereka ngedisrupt banks ya. Zuckerberg lebih ke Facebook. Facebook. Jadi ini Square ini ngedisrupt basically ngedisrupt banks sih. All the transactions going there. And of course yang baru-baru ini mungkin juga lagi hot-hotnya coins ya. Coins ini macam-macam. Ada Bitcoins, Ethereum, Dogecoin. Saya ada sih Bitcoins, cuma nggak banyak. Nah, penasaran nggak sih Ratih gimana caranya bisa main di US stocks? Baru mau aku tanya. Mungkin yang awam nih kita di sini mungkin bisa ceritain sedikit caranya aja tuh. Opening account-nya gimana, semuanya Alright. Long time ago, kalau untuk main stocks di luar Indonesia kita pakai sekuritas sama kayak di sini. Kayak misalnya
CGS lah ya. Ya, kayak our family at that time pakai saat itu Credit Suisse menjadi brokernya kita untuk beli bonds, stock saat itu. Tapi as the time went on, platform such as Robinhood atau sekarang IBKR itu kan bisa di Indonesia ya. Robinhood enggak, tapi kayak IBKR bisa. Nah, saya memakai platform itu. Jadi itu kita bisa stocks dari manapun, terutama US stocks. Kalau untuk coin, saya sendiri memakai namanya Coinbase. Coinbase ini baru IPO di US around 3 weeks ago, dan kita bisa beli a lot of coins over there. Bitcoin, Ethereum, Dogecoins, and bukan hanya beli, kita bisa trading ke cash. Jadi kalau gue lagi butuh duit jajan nih, misalnya, aduh gue mau jual Bitcoin gue mungkin 1/4 deh. Langsung ditukar cash langsung bisa. Emang totalnya ada berapa? Mungkin enggak cukup lah buat beli 5 sepeda. Cukup lah, enggak besar-besar banget. Cuma saya selalu men-trade Bitcoin, terutama saya fokus ke Bitcoins, itu 2% dari total investment saya. Ada angkanya tuh, why 2%? Karena saya nganggap ini lebih kayak hedging instruments against inflations. Kalau ada orang bilang, oh Bitcoin akan menjadi the new currency, I don't think so, karena a lot of countries bakal mengimplement rules against that Bitcoin. Tapi kalau Bitcoin sebagai alat untuk hedging, seperti emas, seperti gold, itu yes, kita bisa invest ke sana. So saya invest ke Bitcoins hanya total around 2% out of my total investment. 2%. 2%. Okay. Dengerin tuh Ra. Buat anak-anak. Betul. Hitung-hitung uang angus aja. Kayak insurance lah. Insurance sih. Betul. Tapi saya impress sih dengan dengan milenial sekarang yang mereka tuh bener-bener apa ya, sophisticated banget dalam segi investasi gitu loh. Sophisticated banget. Ya? Iya. Bukan dalam artian lebih berani ya? Sophisticated maksudnya ya berani juga, cuman mereka tuh jadi udah main ke Bitcoin, udah main ke market luar gitu kan. Itu kalau dulu kan masih di Indonesia aja gitu. Jadi udah lebih sophisticated. Tapi milenial sekarang, karena memang kan sekarang kan informasi juga terbuka ya, Google apa semua gitu. Dan teknologi juga support sih ya. Itu teknologi. Aplikasi. Ada platformnya itu. Stock token. Mungkin bisa dicoba. Binance salah satunya. Nah, sekarang pertanyaannya lebih seru lagi nih. Kira-kira nih menurut Rati atau Reza ya kan, terhadap investasi nabung rutin nih, dollar cost averaging dalam bentuk cryptocurrency. Kira-kira gimana? Kalau dari Reza ngelihat ini sebagai oke, kan mungkin ada juga orang yang kayak tadi bilang milenial ya, mungkin dia masih dapat gajian, mungkin ya udah besar lah ya gitu ya, mungkin dihitung dari 2% yang itu ya mungkin sekitar 5 juta bisa dimainkan tiap bulan untuk di kripto nih. Kira-kira gimana? Ada tips-tipsnya nggak? Kalau kita bagi dua ya, tadi ada dollar cost averaging dan ada cryptocurrency. Bagi saya investment yang paling benar untuk retail adalah dollar cost averaging. Mau itu di stocks, mau itu di coins, itu dollar cost averaging. Kenapa dollar cost averaging? Karena kalau memang kita ngeliat ini long term, balik lagi, kita ngeliat long term itu berapa sih? Is it 5, 8, 10, sekitar segitu? Kalau kita ngeliat long term, memang bagus dollar cost averaging. It doesn't matter mereka mau naik turun, kita harus disiplin. Saya sebulan sekali kita terima gaji misalnya. Ya udah, kita sebulan sekali kita terima gaji, kita sisihkan untuk tabungan. Anggap biasanya nabung di bank, kita nabungnya di saham atau di kripto. Nah sekarang poin kedua adalah cryptocurrency. Kalau saya sendiri cryptocurrency menurut saya itu jangan dijadiin prioritas utama untuk savings, untuk tabungan. Jadikanlah tabungan utama itu saham atau stocks or sekalian properti kayak Rati. Kenapa cryptocurrency? Balik lagi, risknya terlalu besar untuk dijadikan di savings utama kita. Kenapa? Kenaikan dan keturunan dari cryptocurrency itu foundationnya itu hampir tidak ada sebenarnya. Sama kayak kita ngelihat gold. Gold ini apa sih? It's just like a gold. Semakin banyak orang beli, harga bakal naik. Semakin banyak orang jual, harga bakal turun. That's it. Itu, dan kenapa harga naik bisa turun? Karena depending on the world economy situation. Kalau ekonomi kita lagi jelek kayak tahun lalu, harga gold pasti naik. Kenapa? Orang akan memindahkan uang mereka ke gold untuk hedging against crisis. Tapi once ekonomi udah mulai membaik, pasti harga gold turun. Jadi benar-benar tergantung of economy situation.
Seperti halnya cryptocurrency. Sekarang aja cryptocurrency lagi naik terus. Kenapa? Supply-nya cryptocurrency dikit. Kita ngomong supply bitcoins. Masih ada kira-kira berapa juta lagi ya? Nah, banyak yang bilang cryptocurrency ini mungkin Bitcoin ini hanya sampai 2035 atau 2040 katanya. Well, I'm not an expert on bitcoins. Tapi jumlah jutaannya itu kan lagi di mining. Iya, terus, lagi kan? di mining terus, dan kita nggak ada yang pernah tahu berapa. So itu hanya kira-kira. Balik lagi. Jadi crypto fundamentalnya. Exactly. Fundamentalsnya ini rada susah menilai ya. Jadi kalau Rati bilang millennial sophisticated, yes, tapi hati-hati, kita harus ngebalance antara sophisticated or risk takers. Itu harus kita we gotta be smart. Bener smart. Jadi kalau kita sekarang lagi naik daun Dogecoin. Dogecoin ini dicontekannya Rati ada juga. Ada juga tadi ya. Dogecoin. Jadi kenaikannya Dogecoin sekarang di 2021 di atasnya Bitcoin. Wah, bayangin nggak? Tertinggi di 2021. Kenapa? Tapi tahu juga ya itu ya lagi hot ya. Kenapa orang banyak Dogecoin? Latah basically. Dogecoin ini banyak meng-endorse selebriti such as Elon Musk. Iya, betul. Elon Musk bilang, oh Dogecoin is good. Semua orang ke Dogecoin. Padahal ya, kenapa kita harus mengikuti Elon Musk? Padahal kita tahu coins yang paling mimpin adalah Bitcoins, not Dogecoins. Tapi ya itu, balik lagi, kelatahan retail investors ini yang kadang-kadang bisa nyebabin masalah di mereka sendiri nanti. Mereka invest di Dogecoin gede, tiba-tiba mereka turun 20% besok, apa nggak panik retail investors kan? So itu sih, jadi invest dollar cost averaging penting, tapi saran saya lebih ke saham instead of ke coins. Penting ini. Penting dollar cost averaging. Ini gara-gara Elon Musk selalu nge-tweet ngomongin. Oh iya. Dogecoin, benar. Jadi orang ke Dogecoin semua. Dia nge-tweet terus tentang si Dogecoin ini. Nah, terus yang seperti sekarang nih saya lihat nih juga ada tendensi kalau sekarang retail sudah semakin digaung-gaungkan sampai ke sosial media juga, ke influencer yang anak-anak muda milenial seperti tadi ya kan, atau mungkin sasarannya malah justru ibu-ibu arisan yang dijanjikan seakan-akan akan menjadi kaya mendadak gitu ya kan, dengan banyak beli saham-saham retail yang kecil-kecil gitu kan. Ini dari Rati sendiri melihatnya gimana? Apakah memang para kaum atlet di tempat kamu kerja itu memang dari yang saham-saham gede itu sudah tidak ada yang bisa digerakin lagi, memang udah stagnan gitu ya, atau kayak gimana melihat perkembangannya sekarang seperti itu? Jadi bener-bener orang-orang main saham tuh di sosial media tuh rame banget gitu. Iya. Sebenarnya agak salah sih, karena kan pada dasarnya investasi di saham itu kan jangka panjang ya. Jadi yang paling pendek itu adalah time deposit, kemudian yang menengah itu adalah di obligasi, kemudian yang paling high risk high return itu adalah di saham. Jadi mereka tuh trading, bukan long term investment, tapi mereka trading. Turun sedikit beli, naik sedikit jual, terus sedikit beli, naik sedikit jual. Tiap hari dong mainnya. Iya, tergantung ditelepon sama dealernya. Dealernya senang-senang aja karena jual beli. Dapat fee. Nah, itu jadi juga dealernya juga yang sebenarnya membuat ada ada kebiasaan seperti itu. Jadi saham tuh di trading gitu. Sebenarnya kan mestinya enggak ya. Yang paling benar tadi seperti kata Reza, dollar cost averaging. Jadi setiap bulan dari gaji atau pendapatan sisakanlah sebagian untuk nabung di instrumen capital market, di mana capital market itu bisa memberikan yield yang lebih tinggi daripada time deposit begitu. Jadi berapa persen kira-kira dari gajian itu? Kalau tergantung orangnya ya, jadi risk profile mesti dilihat gitu. Dia tipe orang yang konservatif, moderat, atau yang agresif. Nah gitu, karena kalau yang agresif suruh invest di yang konservatif, dianya aduh kok gagal gitu doang ya. Cuma 4% aja nih setahun gitu kan. Nah gitu, jadi memang mesti, makanya kalau kita pertama kali approach klien, mereka suruh isi risk profile-nya. Mereka bisa mengantisipasi kerugian itu seberapa besar. Seperti itu. Jadi tergantung risk profile-nya. Kalau saya bilang sih 30% ya. 30% itu di deposito, kemudian 20%-nya di obligasi. Kalau yang retail ya obligasi retail, di mana bisa ambil kuponnya. Kemudian 10%-nya di saham. Tapi jangan dilihat-lihat, taruh aja. Setelah continue taruh begitu. Iya. Sebenarnya nggak beda sama institusi ya. Institusi juga begitu. Mereka juga dollar cost averaging. Kalau mereka udah percaya sama satu
saham, misalnya mereka percaya sama Bank Mandiri, let's say gitu ya. Ya mereka mau lagi naik turun ya sama Tetap kayak Reza aja. bilang, mereka masukin Dollar cost terus. averaging. Iya. Setiap ada uang iuran masuk dari dana pensiun, mereka masukin ke situ. Mereka plot ke situ, mereka plot ke situ. Begitu. Jadi cenderung aman sih ya. Aman, Kalau iya. untuk tiap bulan itu tadi ya. Betul. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dan mungkin ada sedikit menyebut tentang financial survival. Ya, kita kan sekarang kan diprediksi nih, kayak tadi saya juga ngobrol sama teman-teman saya bahwa memang sekarang 2021 ini adalah time to get up gitu ya. Gimana caranya kita bisa survive dan juga bisa grow lagi itu di tahun ini sampai 2020. Nah, bagaimana nih menurut Rati dan Reza juga financial survival nih secara pribadi di masa pandemi? Kira-kira investasi yang seperti apa dan proteksi dana di bidang apa aja nih? Mungkin Rati dulu. Oke. Karena saya ibu-ibu ya, jadi saya mainnya yang safety gitu. Karena kan saya juga punya anak gitu, jadi saya mainnya di blue chip. Ya, saya taruh saham di blue chip tapi ya untuk jangka waktu yang panjang dan lama. Biasanya misalnya saya punya tujuan 3 tahun lagi anak saya akan masuk SMP gitu. Jadi saya taruh secara tetap setiap bulan, 3 tahun kemudian baru saya ambil, dan biasanya memang nggak turun ya, malah ada yieldnya. 4% itu tadi ya? Enggak. Lebih kan nanti ya. Kemudian kalau untuk masa pandemi ini ya, karena kan dalam setiap situasi kita bisa ambil pelajaran ya. Jadi memang ketika kemarin saham turun gitu ya saya beli gitu. Kan kemarin ada dampaknya juga dari ini. Terus kemudian kemarin ketika window dressing akhir tahun ya, semua kinerja window dressing ya. Emang ibu-ibu banget. Semua kinerja emiten dibagusin karena untuk pembukuan, nah itu saya mulai jual gitu. Jadi setiap kejadian pasti ada two side gitu. Jadi saya ambil opportunity itu. Jadi saya selalu punya reserve uang yang memang untuk memanfaatkan situasi seperti ini gitu. Ketika saham turun, saya tahu fundamental bagus, saya beli. Ketika akhir tahun window dressing, saya jual gitu. Lumayan untuk beli sepeda gitu. Beli wheelset baru, jersey. Ya. Oke, mungkin dari Reza? Kalau saya more or less kayak Rati. Jadi dari income yang saya dapat bukan hanya survive ya, tapi untuk financial planning always saya sisihin untuk dollar cost averaging. Saya hobinya DCA, sangat hobi. Jadi every month saya disiplin, saya pasti dollar cost averaging ke stocks yang memang saya percaya gitu. Nah, on the other hand, persis kayak Rati bilang, kalau memang nggak nyaman sama saham, you go for obligations. Obligations itu enak tidur ya, Tia. Enak tidur, santai, apalagi yang dari negara, udah deh santai aja. Pemerintah nggak diambil 3 tahun, ya 4 tahun, diet aja. Jadi saya rasa lebih ke disiplin ya. Terus kalau misalnya tadi Rati bilang opportunity, itu bener banget. Once kemarin pandemic, a lot of shares ke discounted, padahal perusahaannya bagus. Perusahaannya nggak nurun, perusahaannya bagus, tapi karena harganya turun, ini saatnya kita masuk. Dan kita jual ya tergantung kita maunya kapan kan. Basically gitu. Jadi opportunity itu penting kita lihat pas lagi ada apa kita beli atau kita jual. Oke. Mungkin gue bisa summary dulu bahwa memang yang namanya investasi itu mesti dilihatin dari kita sendiri karakternya ya kan. Bisa high risk taker ya kan, atau ya low ball ya kan. Terus kalau misalnya itu juga ada yang pendek atau panjang gitu ya. Dan yang sekarang itu adalah kripto yang sekarang lagi gila-gilanya, lagi hot-hotnya gitu kan. Mungkin bisa dianggap sebagai panjang banget ya. Mungkin kalau nggak kita yang dapat keuntungannya, mungkin buat anak-anak gitu ya. Oke guys, thank you banget perbincangan tentang investasi di episode kali ini. Kita menampilkan satu tamu yang mungkin juga adalah tamu pertama saya nih, wanita, membuat kita lebih segar ya untuk ngomongin tentang uang gitu ya. Juga buat kalian yang merasa senang dengan kontennya, bisa subscribe, likes, komen, juga share pastinya ya kan, dan bisa nyalain loncengnya untuk bisa ngikutin episode di channel Aswar Changer saya ini. Oke, sampai ketemu lagi dari Rati dan Reza.
thank you banget udah ngobrol-ngobrol. Kita nanti ketemu lagi mungkin pada saat main sepeda kali ya. Yuk. Siap. Oke guys, siap. Thank you. Thank you. Bye.